Halo ASN, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal untuk semua formasi, disesuaikan dan telah sesuai dengan kisi-kisi materi terbaru dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, bisa menghubungi nomor WA admin kami. Nomor WA-nya saya sudah bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan klik linknya, nanti akan terhubung otomatis kepada admin bank soal. Konfirmasi dan laporkan kepada admin terkait dengan lamaran atau formasi yang dilamar pada seleksi P3K tahun ini. Nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknis terbarunya berdasarkan formasi jabatan atau formasi yang rekan-rekan melamar pada seleksi tahun ini. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 41. Dari jabatan atau teknis pengadministrasi perkantoran, rekan-rekan bisa ikut berpartisipasi dengan menuliskan kira-kira pilihan jawaban yang benar di kolom komentar video ini. Pertanyaan nomor 41, dalam suatu proyek Anda memproses dokumen yang mengharuskan Anda untuk melakukan verifikasi data dengan berbagai sumber eksternal. Salah satu sumber data tidak dapat dihubungi dalam waktu yang cukup lama. Apa yang Anda lakukan untuk memastikan proses pemrosesan dokumen tetap berjalan? A. Melanjutkan pemrosesan dokumen tanpa verifikasi data tersebut karena proses harus selesai tepat waktu. B. Menghubungi sumber data lain yang relevan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. C. Mengabaikan data yang tidak dapat diverifikasi dan melanjutkan pemrosesan dokumen dengan asumsi bahwa data tersebut valid. D. Menunggu hingga sumber data dapat dihubungi dan memproses dokumen pada waktu yang lebih tepat. E. Menyerahkan masalah ini kepada atasan dan meminta mereka untuk memutuskan apakah dokumen bisa diproses lebih lanjut. Silakan untuk soal nomor 41, kira-kira jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah B, yakni menghubungi sumber data lain yang relevan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penjelasannya, rekan-rekan sekalian, bahwa dalam situasi ini, mencari sumber data lain yang relevan adalah langkah yang tepat untuk memastikan data yang digunakan itu valid dan akurat. Menunda proses akan mengabaikan data atau mengabaikan data yang belum diverifikasi dapat merugikan proses administratif secara keseluruhan. Lanjut ke soal nomor 42. Anda menemukan bahwa dokumen yang Anda terima dari pihak eksternal tidak lengkap dan salah satu dokumen pendukung yang diperlukan hilang. Namun, batas waktu untuk pengiriman dokumen ke pihak lain sudah sangat dekat. Apa yang harus Anda lakukan untuk menangani situasi ini? A. Mengirimkan dokumen yang ada meskipun tidak lengkap agar tidak melanggar batas waktu. B. Menghubungi pihak eksternal segera untuk meminta dokumen yang hilang dan memberitahukan keterlambatan yang mungkin terjadi. C. Mengabaikan kekurangan dokumen dan berharap pihak yang menerima dokumen tidak mempermasalahkannya. D. Meminta pihak internal untuk menghubungi pihak eksternal secara langsung agar Anda tetap bisa mengirimkan dokumen tepat waktu. E. Menunda pengiriman dokumen dan menunggu dokumen yang hilang diterima meskipun itu melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk soal nomor 42, kira-kira jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah B, yakni menghubungi pihak eksternal segera untuk meminta dokumen yang hilang dan memberitahukan keterlambatan yang mungkin terjadi. Penjelasannya, rekan-rekan sekalian, langkah yang tepat adalah segera menghubungi pihak eksternal untuk meminta dokumen yang hilang sehingga Anda dapat menyelesaikan pemrosesan dokumen sesuai prosedur dan menghindari pengiriman dokumen yang tidak lengkap. Mengkomunikasikan keterlambatan kepada pihak yang relevan adalah kunci untuk mengelola situasi ini dengan baik. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa pahami penjelasannya, karena konsep apabila kita diperhadapkan dengan soal-soal seperti ini, di sini kita bisa memahami dari penjelasan soalnya. Kita lanjut ke soal nomor 43. Dalam proses pengolahan dokumen, Anda menemukan bahwa ada dua versi dokumen yang berbeda
yang masing-masing memiliki informasi yang saling bertentangan. Salah satu dokumen sudah disetujui dan yang lainnya baru saja Anda terima. Bagaimana Anda harus menindaklanjuti masalah ini? A. Memproses dokumen yang telah disetujui tanpa mempertimbangkan versi lainnya. B. Menggabungkan informasi dari kedua dokumen untuk menghasilkan versi baru yang lebih lengkap. C. Menunda proses dokumen hingga Anda mendapatkan konfirmasi yang jelas dari pihak terkait mengenai versi yang benar. D. Menghapus dokumen yang baru diterima dan melanjutkan dengan dokumen yang sudah disetujui. E. Memilih salah satu dokumen tanpa konfirmasi dan melanjutkan proses administratif berdasarkan pilihan Anda sendiri. Untuk soal nomor 43, kira-kira jawaban yang paling benar apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah C, yakni menunda proses dokumen hingga Anda mendapatkan konfirmasi yang jelas dari pihak terkait mengenai versi yang benar. Ini adalah langkah yang paling tepat yang bisa Anda lakukan apabila diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Penjelasannya bahwa ketidaksesuaian antara dua versi dokumen ini harus diselesaikan dengan konfirmasi lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan dalam pemrosesan. Menunda proses untuk mendapatkan kejelasan dari pihak yang berwenang adalah tindakan yang paling tepat. Jadi menunda proses ini adalah tindakan yang paling tepat. Lanjut ke soal nomor 44. Dokumen yang Anda terima perlu ditandatangani oleh beberapa pihak, namun salah satu pihak yang perlu menandatangani tidak ada di tempat karena tugas luar kota. Sementara itu, dokumen tersebut harus segera diproses. Apa yang Anda lakukan? A. Mengirimkan dokumen tanpa tanda tangan pihak yang bersangkutan dan menambahkan tanda tangan mereka kemudian. B. Mencari solusi lain seperti mengirimkan dokumen untuk ditandatangani melalui surat elektronik atau platform digital lain yang sah. C. Meminta pihak lain yang tidak terlibat langsung untuk menandatangani dokumen agar tetap dapat diproses. D. Menunggu kedatangan pihak yang perlu menandatangani dokumen meskipun ini menyebabkan penundaan. E. Memproses dokumen tanpa tanda tangan tersebut dengan alasan bahwa batas waktu sudah sangat mendesak. Soal nomor 44, jawabannya A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawaban yang paling benar adalah B, yakni mencari solusi lain seperti mengirimkan dokumen untuk ditandatangani melalui surat elektronik atau platform digital lain yang sah. Dalam situasi ini, memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan tanda tangan digital atau melalui metode lain yang sah adalah cara yang efektif untuk menghindari penundaan dan memastikan dokumen tetap dapat diproses sesuai prosedur. Ini juga mempercepat alur kerja tanpa melanggar aturan administrasi. Demikian rekan-rekan sedikit soal teknis jabatan pengadministrasi perkantoran bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal kompetensi teknis ini khusus jabatan pengadministrasi perkantoran. Silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.